Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai, melanjutkan cerita sebelumnya di keesokan harinya beberapa saat setelah sarapan. Ketika Mukoda dan yang lainnya semua sedang bersantai sejenak di ruang tamu, ia mendengar ketukan di pintu. "Siapa itu?" Mukoda bertanya-tanya dengan suara keras. Ia tidak ingat membuat rencana untuk bertemu dengan siapapun di hari itu dan bangkit untuk berjalan ke pintu ketika mendengar ketukannya lagi. Serangkaian ketukan seseorang benar-benar membuat Mukoda kesal. Setelah ia membuka pintu, ada sekelompok orang di hadapannya. Mereka berkumpul di pintu masuk. Siapapun mereka mengenakan pakaian mencolok yang dijahit dengan benang emas. Kemudian meneriakkan, "Saya kaya dan sangat penting bagi saya agar semua orang mengetahuinya." Sekelompok besar penampilan tidak sopan berbaris di belakang mereka. Menurut Mukoda, mereka yang di belakang merupakan pengawalnya. Mukoda terlalu terkejut untuk melakukan apapun terhadap gangguan mereka pada awalnya. Tetapi ia segera menghilangkan rasa terkejut itu dan gelombang kemarahan segera menyusul setelahnya. "Hai, menurut kalian apa yang sedang kalian lakukan? Kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke rumah seperti ini," Mukoda berteriak. Kemudian salah satu pria berpakaian mencolok berkata jika seharusnya Mukoda merasa bangga telah dikunjungi oleh mereka. Dan sikap Mukoda telah membuat mereka jengkel karena tidak mempersilahkannya masuk. Di sini Mukoda merasa sesuatu yang buruk, maka untuk menyelesaikan masalahnya ini dengan instan Mukoda memanggil familiarnya lewat telepati. "Hai teman-teman, kemarilah, ada orang aneh di depan pintu," kata Mukoda kepada kuartet familiarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul. Saat mereka sampai, Vel, Dora, dan Gon memelototi orang-orang asing itu yang tampak sedikit gelisah dengan kehadiran mereka. "Apa yang kamu pikirkan?" kata salah satu dari mereka. "Apakah kamu bermaksud mengancam kami dengan mengeluarkan binatang-binatang kotor itu?" Mendengar itu, familiar Mukoda merinding. Tampaknya dipanggil binatang kotor bukanlah sesuatu yang mereka sukai. "Mereka ada familiarku dan semuanya adalah anggota penting dari partiku." Mukoda menegaskan untuk jangan pernah menghina mereka di hadapannya lagi. Dan lagi pula mereka yang menerobos kediaman Mukoda tanpa izin dan bersikap tidak sopan. Wajah para penyusup berubah menjadi merah yang melengkapi pakaian emas berkilau mereka. Namun, mereka juga mulai berteriak dan memekik karena marah. "Apakah kamu tidak tahu kami, bajingan?" teriak salah satu dari mereka. "Lah, nggak tahu siapa elu," Mukoda balas membentak. Salah satu dari mereka menggeram. "Kami adalah perwakilan gereja Rubano dan ini adalah uskup Brig yang terhormat." Mukoda cukup kebingungan kenapa mereka mengunjunginya, dan ia benar-benar tidak ingin berurusan dengan manusia supremasi seperti mereka. Jadi Mukoda memutuskan untuk bersikap tenang dan mempercepat pembicaraan. "Oh, oke, lalu apa yang kamu inginkan dariku?" kata Mukoda kepada orang-orang itu. "Beraninya kamu berbicara sembarangan kepada uskup," bentak salah satu anak buah uskup. Lalu si uskup sendiri menenangkan anak buahnya untuk bersikap santai terlebih dahulu. Kemudian ia berkata, "Akhir-akhir ini Anda telah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada gereja-gereja lokal, bukan? Mereka telah mengetahui kalau beberapa waktu lalu Mukoda selalu memberi sumbangan kepada panti asuhan di kota Brig." Dan setelah lama menunggu, si uskup merasa kesal karena Mukoda tidak mendatangi gerejanya. Jadi untuk menghemat waktu Mukoda dan agar ia tidak kelelahan, jadi si uskup dan rombongannya mendatangi kediamannya saja. Pada akhirnya mereka hanya meminta uang kepada Mukoda. Lagi pula Mukoda tidak lupa menyumbang kepada mereka. Ia memilih untuk tidak melakukannya. "Sebenarnya saya tidak lupa. Saya tidak mengunjungi Anda karena saya tidak berniat menyumbang ke gereja Anda," pungkas Mukoda yang membuat si uskup geram. "Apa?"
Uskup menatap Mukoda dengan tajam ketika para pengikutnya tersentak dan memerah karena marah. Doktrin gereja Romanov membuatku muak, dan aku tidak punya niat untuk menyumbangkan 1% pun kepadamu sekarang atau selamanya. Mukoda melanjutkan menyampaikan perasaannya. Aksi kemarahan para pengikut uskup yang berlebihan kembali meningkat. Namun, uskup sendiri memiliki cukup kewarasan untuk mempertahankan kesadarannya akan martabat yang seharusnya ia tunjukkan. Wajahnya juga memerah, tentu saja, dan tatapannya sangat tajam. Tapi setidaknya dia tidak kehilangan akal atau apapun. Oh begitu, kata sang uskup. Nada suaranya penuh dengan amarah yang murni dan tidak salah lagi. Jadi Anda akan mengejek gereja kami dan meremehkan iman kami. Saya harap Anda menyadari bahwa kami tidak akan menganggap enteng fitnah seperti itu, katanya. Lalu menatap tajam ke pengawal berpenampilan barbar yang ada di bawah komandonya. Tangan mereka mencengkram gagang pedang sekuat tenaga. Itu adalah ancaman secara terang-terangan. Dia memberitahu Mukoda bahwa dia bisa memerintahkan mereka untuk menebasnya kapanpun dia mau. Saya hampir terkesan. Kalian punya nyali untuk masuk ke rumah seorang pria dan berbicara seperti itu. Dan tunggu dulu, saat ini apakah kalian benar-benar mengacamku? Bentak Mukoda kepada mereka. Dan ia pun mengirimkan pesan kepada familiarnya lewat telepati. Vel, Gon, Dora, dan Sui, jika orang-orang itu mencoba menyerangku, habisi mereka. Tapi tidak seperti dalam arti membunuh mereka ya. Mukoda meluruskan, dan ia harus segera melaporkan hal itu ke kuil petualang. Kuartet familiarnya merasa mereka sangat bodoh jika mereka benar-benar berani menyerang Mukoda. Mendengarkan suara familiarnya sudah cukup untuk membuat Mukoda tertawa sendiri. Aku tahu kalian bisa menyapu mereka hanya dengan sekali tampar, tapi cobalah untuk menahan diri setidaknya sedikit, oke? Mukoda memperingatkan mereka. Dengar baik-baik. Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Tanya uskup. Jika Anda menyumbangkan jumlah yang sama kepada kami seperti yang Anda berikan kepada gereja-gereja lain, tidak, 2 kali lipat dari jumlah tersebut, maka saya akan bersedia menutup mata soal hari ini. Tambahnya sambil menyeringai penuh kemenangan. Sepertinya dia salah mengartikan kesunyian Mukoda saat dia berbicara dengan familiarnya secara telepati dan berasumsi Mukoda terlalu takut untuk berbicara. Saya pikir Anda salah paham. Aku terlalu muak denganmu sehingga tidak mau repot-repot membalasnya. Mukoda menjawab. Kemudian menegaskan sekali lagi jika dirinya tidak akan menyumbang sepeser pun kepada mereka, dan jika mereka memakai cara preman bersenjata untuk mengancamnya, maka Mukoda bisa menganggap itu sebagai ancaman. Pada saat itu kemarahan uskup akhirnya menguasai dirinya. Ekspresinya berubah menjadi seringai marah. Kesombonganmu akan sangat merugikanmu, Kisanat. Berikan pelajaran pada orang malang ini. Dia berteriak kepada para pengawalnya yang menghunuskan pedang mereka. Kamu berani memperlihatkan pedangmu di hadapan kami. Apakah kamu yakin sudah memikirkan hal ini dengan matang? Vel dan Gon melangkah maju, berbicara dengan suara keras dan bersama dengan Dora dan Sui. Mereka berdiri di depan uskup dan antek-antek serta pengawalnya. Pengawal tersebut langsung menjatuhkan senjatanya dan terjatuh. Sementara para minion jatuh ke tanah dan mulai merangkak mencari keselamatan, menjerit ketakutan. Asal tahu saja, familiarku tidak ramah terhadap siapapun yang mengancamku. Jika Anda menghargai hidup Anda, saya sarankan Anda pergi sekarang, kata Mukoda dengan suara dingin dan tidak peduli. Uskup dan krunya terhuyung-huyung keluar dari pintu depan secepat yang bisa dilakukan oleh kaki mereka yang gemetar. Namun sebelum dia pergi, uskup sendiri meluangkan waktu untuk berbalik dan berteriak, "Kamu akan membayar mahal untuk ini. Catatlah kata-kataku. Kamu akan membayarnya." Setelah mereka pergi, Vel menanyai Mukoda, "Orang-orang bodoh itu ada perlu apa mendatanginya?" Dengan singkat, Mukoda menjawab, "Untuk memeras uang dariku. Kau tahu bagaimana aku memberikan semua sumbangan itu kemarin. Mereka ingin saya menyumbangkan kepada mereka juga," pungkas Mukoda. Mereka disebut gereja Romanov, berpikir bahwa wajar jika mereka mendapatkan sumbangan juga. Sayang sekali bagi mereka, karena menurut Mukoda tidak ada satupun hal yang membuat Mukoda akan menyumbang kepada mereka.
Mukoda merasa lebih baik membuang uangnya ke selokan daripada memberikannya kepada orang-orang itu. Karena kejadian ini, Mukoda berniat untuk melaporkannya ke kuil petualang. Sepertinya sangat mungkin geng Rubanov akan kembali, dan ia tahu akan sangat memusingkan jika mereka merusak rumah sebagai aksi balas dendam kecil-kecilan saat ia keluar atau semacamnya. Bagaimanapun rumah itu adalah persewaan. Mendengar itu, diputuskan Gon dan Dora akan tinggal untuk menjaga tempat itu. Oke, kita berangkat. Terima kasih sudah menjaga rumah, Gon, Dora, ucap Mukoda. Tapi bawakan kami kembali beberapa tusuk sate daging, oke? Kata Gon dan Dora. Sesampainya di kuil petualang, Mukoda memberitahu Tristan atas apa yang baru saja ia alami. Jadi kali ini gereja Rubanov benar-benar bertindak sejauh itu. Ini adalah masalah yang paling penting. Hehe. Dia terkikik, seringai jahat terlihat di wajahnya. Wah, tenang saja, kami akan membuat mereka kesal karena hal ini. Kembali Tristan berkata. Ternyata di waktu itu Tristan berniat untuk pergi ke ibu kota untuk menyerahkan hadiah yang telah Mukoda siapkan untuk raja. Di sana Tristan akan menyampaikan keluhan Mukoda soal gereja Rubanov kepada raja. Mereka akan disadarkan sepenuhnya bahwa musuhi Mukoda berarti membuat seluruh kuil menjadi musuh. Mendengar itu, Mukoda merasa senang. Ia pun menjelaskan mungkin esok merupakan hari terakhirnya di kota Brik. Mukoda dan yang lainnya akan kembali ke Karelina. Dan dikarenakan esok Tristan juga masih berada di ibu kota, mereka mengucapkan salam perpisahan pada saat itu juga. Tapi bagaimanapun juga, karena kita akan berangkat besok, menurutku kita tidak perlu khawatir orang-orang itu akan mengganggu kita lagi, ucap Mukoda. Namun Tristan tidak yakin dengan hal itu. Orang-orang di gereja Rubanov tidak akan mengikuti aturan masyarakat beradab. Mukoda harus menghentikannya dengan cepat karena Tristan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Singkat cerita, Mukoda mengoceh sendirian semua tentang orang-orang Rubanov. Ajaran macam apa yang memberikan alasan untuk menjatuhkan orang asing demi uang? Itu seperti yang dilakukan gangster, bukan uskup. Memikirkannya saja sudah membuat Mukoda kesal lagi. Kekesalan itu telah berlangsung sepanjang kunjungannya ke kuil petualang dan masih belum hilang saat ia bersiap menghadapi permintaan para dewa. Ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu melewati hari seperti itu tanpa makan sesuatu yang enak. Dan Mukoda memutuskan akhirnya tiba waktunya untuk membuat resep yang selama ini ia pelajari. Itu adalah favorit pribadinya, tetapi dalam proses pembuatannya itu memakan waktu lama. Tapi itu sepadan dengan rasa yang dihasilkan. Makanan itu adalah irisan daging millefiol. Satu-satunya perbedaan nyata antara potongan daging millefiol dan potongan daging biasa adalah dalam proses pembuatannya. Dari tumpukan daging yang diiris tipis, teorinya cukup sederhana, tetapi satu aspek tambahan tersebut menambahkan waktu persiapan lebih lama dari yang diharapkan dibandingkan dengan irisan daging biasa, sehingga rasanya jauh lebih enak dan juga bisa menyelipkan keju atau daun shiso di sela-sela lapisan agar lebih lezat. Baik atau buruk, Mukoda dianugerahi gelar Solidarity Chef. Peningkatan yang diberikan kepada kecepatan dan efisiensi memasak saat ia memasak sendiri sepertinya cocok untuk resep itu. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Apapun itu, ayo buat irisan daging millefiol, teriak Mukoda begitu senang. Kali ini ia memutuskan untuk membuat dua versi. Irisan daging millefiol polos yang dibuat khusus dari daging sapi dan irisan keju. Jika Mukoda membuatnya sendiri, ia akan memilih keju dan shiso. Tetapi Vel selalu mengeluh ketika Mukoda tidak menawarkan pilihan daging saja. Jadi ia terpaksa mengesampingkan shiso tersebut untuk saat itu. Namun Sui menyukai keju dan keju juga merupakan favorit pribadi Mukoda. Langkah pertama membeli semua bahan kecuali daging dari supermarket online-nya. Padahal sebenarnya yang Mukoda butuhkan hanyalah keju olahan, telur untuk proses adonan, dan pankok. Setelah ia memiliki semuanya, dirinya bisa langsung memasak.
Ia memulai dengan mengiris daging orc menjadi lembaran tipis, membumbui masing-masing daging dengan garam dan merica, lalu menumpuk 10 potong daging untuk versi standar hidangan itu. Mukoda berpendapat bahwa jenis potongan daging orc selalu lebih baik jika potongannya sedikit lebih tebal. Untuk versi keju, Mukoda menumpuk 7 lapis daging orc dengan sepotong keju di antaranya. Ia sendiri selalu menggunakan jenis keju olahan yang dikemas dalam irisan tersendiri yang membuat semuanya menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah adonan. Itu adalah campuran sederhana dari tepung, telur, dan air. Meskipun Mukoda harus sangat berhati-hati untuk memastikan tidak ada gumpalan tepung yang tersisa setelah semua tercampur. Potongan daging biasanya dibuat menggunakan proses pembuatan roti 3 langkah. Namun Mukoda selalu merasa bahwa lapisan adonan yang tebal membuat potongan daging milfoil khususnya tidak hancur pada saat menggorengnya. Jadi ia biasakan untuk membuat potongan daging yang dilapisi tepung roti. Kemudian Mukoda memanaskan minyak hingga 170 derajat Celcius, lalu menggoreng beberapa daging dalam adonan. Triknya dengan irisan daging seperti itu adalah jangan menyentuhnya sama sekali sampai adonan sempat mengeras. Setelah mencapai tahap itu, kita bisa mulai membalik irisan daging dan terus menggorengnya hingga kedua sisinya berwarna coklat keemasan. Mukoda hanya perlu mengulangi proses itu berulang-ulang, menumpuk, menggoreng, menumpuk, dan menggoreng lagi sampai ia memiliki setumpuk besar potongan daging milfoil yang siap dihidangkan. Phew, baiklah, kurasa itu sudah cukup, ucap Mukoda setelah selesai menyelesaikan misinya. Ini luar biasa, Gon berseru setelah hanya satu gigitan dari irisan daging standar yang dibumbui dengan sedikit saus tonkatsu. Memang benar, ini sangat enak. Vel dengan angkuh menyetujui setelah hanya satu gigitan juga. Namun cara ekornya mengibaskan badai memperjelas perasaan yang senang. Renyah dan juicy, dan saus ini menyatukan semuanya, kata Dora. Mukoda menyetujuinya dan ia merasa dia akan menyadari bahwa itulah rahasianya. Ada sesuatu yang ajaib tentang saus tonkatsu. Terkadang saus klasik menjadi klasik karena satu alasan. Ada banyak benda putih lengket di dalamnya. Enak sekali, kata Sui. Sembari teroyong-oyong dari sisi ke sisi dengan gembira. Pikir Mukoda, Sui merupakan pecinta keju. Mukoda juga harus menyetujui daging dan keju adalah kombinasi yang sulit dikalahkan. Mukoda bisa merasakan dirinya mulai ngiler dan beberapa waktu kemudian menyadari bahwa ia harus mengambil beberapa untuk dirinya sendiri selagi ia punya waktu. Mukoda mulai menggigit salah satu irisan daging keju milfoil. Enak. Keju jenis ini kadang-kadang benar-benar populer. Mukoda memakannya dengan nasi yang membuat keseluruhan pengalaman menjadi lebih baik. Potongan daging seperti itu sangat cocok dipadukan dengan nasi dan tumpukan kubis parut yang ia miliki di sampingnya sebagai pembersih langit-langit melengkapi gambarannya. Kebetulan ia satu-satunya yang memiliki kubis, tapi rasanya enak sekali, terutama dengan sedikit saus di atasnya. Inilah hidup, Mukoda berpikir, lalu menyadari bahwa ia telah melupakan sesuatu yang penting. Itu adalah minumannya yang cocok untuk disantap bersama gorengan. Mukoda mengeluarkan sekaleng minuman oleng dingin dari item boxnya, membukanya dan meneguknya dalam waktu lama. Kemudian Mukoda mulai menumpuk kembali ke dalam piring untuk mencocokkan setiap pesanan familiarnya. Ini dia, katanya sambil menyajikannya. Lalu melihat semua orang dengan senang hati menyantapnya, Mukoda mulai mengenal gelar Sociality Chef setidaknya sedikit. Maka mungkin ia bisa hidup dengan skill itu. Tapi itu masih membuatnya sedikit gugup dan sebagian dari dirinya ingin melemparkannya kembali ke alam semesta. Tetapi jika Mukoda harus jujur, itu adalah gelar yang sempurna untuk orang sepertinya yang introvert. Hari itu merupakan hari yang cukup buruk bagi Mukoda. Namun dengan beberapa irisan daging saja sudah membuat hari terburuknya berubah menjadi lebih indah. Saya tidak bisa menahan senyum ketika melihat bagaimana semua orang benar-benar fokus pada makanan mereka, gumam Mukoda. Tidak lama kemudian, semua ketidaknyamanan yang terjadi pada hari sebelumnya benar-benar hilang dari ingatannya.
Dan pembahasan Light Novel Tonight Mosque Haromese volume 12 bab ke-8 part ke-1 pun sudah berakhir. Oke lah guys, mungkin segitu dulu yang bisa gua bawain. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.